got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys, I'm down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Rajita Amalina. Jadi guys, di sini aku mau ngejelasin tentang teorema Pythagoras, yang dimana teorema Pythagoras ini merupakan salah satu tugas mata kuliah literasi teknologi informasi dengan dosen pengampu Dr. Meganur Prabawati, Magister Pendidikan, dan dosen praktisi Gus Devilas Junita Saragih, Sarjana Komputer. Sebelumnya, izin memperkenalkan dulu, nama saya Rajita Amalina Putri Nugraha dengan NPM 232151023 dari kelas 2023A, jurusan Pendidikan Matematika. Oke, kita langsung saja bahas tentang teorema Pythagoras. Siapa sih teorema Pythagoras itu? Nah, teorema Pythagoras adalah nama seorang ahli matematika dan filsafat asal Yunani. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal juga sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Teorema yang menggunakan nama dia sendiri gitu ya, teorema Pythagoras. Yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi dari siku-sikunya. Nah, setelah mengetahui siapa itu Pythagoras, kita akan mengenal apa itu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah prinsip dasar dalam geometri yang digunakan untuk menghitung panjang sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Teorema tersebut menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang hipotenusa atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Nah, rumus dari teorema Pythagoras itu seperti dari sini, yang dimana A merupakan sisi tegak lurus di bawah, betul. Yang B itu sisi tegak lurus yang satunya lagi, dan C itu adalah sisi miring atau yang disebut dengan hipotenusa, yang mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B. Sebenarnya ini tuh kayak bisa diputar-putar gitu ya. Nah, agar lebih memahami, ayo kita bahas dari contoh soalnya. Nah, dalam sebuah segitiga siku-siku, diketahui sisi tegak A bernilai 3 dan sisi tegak B bernilai 4. Berapakah nilai yang merupakan sisi miring atau hipotenusa? Nah, dari penyelesaian ini, kita bisa menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang dimana C merupakan sisi miring atau hipotenusa, dan A dan juga B merupakan sisi tegak. Nah, karena tadi sudah diketahui nilai A dan juga nilai B, maka kita langsung masukin saja. Kita langsung substitusikan kepada rumus. Nah, yaitu A-nya 3 dan B-nya 4, dimana 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 3 kuadrat itu 9 dan 4 kuadrat itu 16, 9 ditambah 16 itu 25. Nah, karena kita ingin menghilangkan dari kuadrat dari si C gitu ya, maka kita mengakarkannya kan, karena akar itu sama dengan kuadrat. Nah, C sama dengan akar dari 25, dan akar dari 25 itu sama dengan 5, karena 5 kali 5 itu sama dengan 25. Nah, jadi C sama dengan 5. Jadi sisi miring C-nya adalah 2. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui C sama dengan 10 dan A sama dengan 6. Berapakah panjang sisi B? Nah, kalau tadi kita ditanyainnya tuh berapa panjang sisi miringnya. Kalau sekarang kita mencari sisi tegak B-nya berapa. Nah, tadi kan di awal sudah aku sebutin, sudah aku kasih tahu gitu. Kalau rumus untuk mencari B itu sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, seperti tadi penyelesaiannya yaitu disubstitusikan nilai yang sudah ada. Nilai sudah ada yaitu C dan juga A. Nah, kita substitusikan
C-nya yaitu 10 kuadrat, dan A-nya yaitu 6, yaitu 6 kuadrat. Nah, 10 kuadrat, 10 kali 10 itu 100, 6 kali 6 itu 36. Nah, 100 dikurangi 36 itu 64. Akar dari 64 itu 8. Jadi, nilai sisi B adalah 8. Dari tadi kita udah bahas nih Pitagoras, tapi Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari tuh berguna untuk apa sih sebenarnya? Nah, Pitagoras dalam sehari-hari itu bisa untuk menghitung panjang diagonal layar TV atau benda yang sama dengan bentuk yang persegi panjang misalnya gitu kan. Lalu menentukan jarak lintasan terpendek, mengukur tinggi bangunan dengan bayangan, konstruksi jalan dan jembatan, penerbangan dan pelayaran. Nah, sebenarnya teorema Pitagoras ini berguna di pelajaran-pelajaran lain. Jadi bukan cuma dipelajari saat ini juga, tapi juga saat kita belajar di pembelajaran matematika yang lainnya, itu pasti ada sedikit gitu sangkut pautnya dengan teorema Pitagoras. Pasti ada menyinggungnya gitu. Jadi teorema Pitagoras ini sangat penting sebenarnya untuk kalian ketahui. Nah, jadi teorema ini memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perhitungan jarak, konstruksi bangunan, desain grafis, hingga navigasi. Dengan memahami teorema ini, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan pengukuran sisi segitiga siku-siku, baik dari konteks fisik maupun matematika. Selain itu, penerapan teorema Pitagoras mempermudah kita untuk mengukur panjang diagonal, menghitung jarak terpendek, dan mendesain berbagai objek dengan lebih akurat. Nah, secara keseluruhan, teorema Pitagoras adalah alat yang sangat berguna dalam banyak bidang ilmu dan kehidupan praktis, sehingga menjadi salah satu dasar yang penting untuk dipahami dalam geometri dan juga matematika. Nah, agar kalian lebih paham dalam mengenal teorema Pitagoras, aku udah sediain nih lembar kerja teorema Pitagoras buat kalian nanti. Nah, kalian boleh isi dan jawabannya boleh kalian kirim ke link yang ada di halaman terakhir lembar kerjanya ya. Oke, gitu aja dari aku. Semoga kalian ngerti dengan penjelasan aku. Jadi, see you next video ya. Bye-bye.